Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPERTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Kedepan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi nih ke Market Outlook yang biasa disajikan oleh Mexico Futures. Ya. Oh ya teman-teman, sebelum kita melihat market dan juga update tentang apa yang harus kita fokuskan di minggu ini, ya, jangan lupa nih teman-teman, di bulan ini ya itu merupakan bulan perdagangan berjangka nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin upload konten yang bernuansa ataupun isi kontennya tentang trading, mari kita bersama-sama ramaikan hashtag ayo trading berjangka, hashtag literasi perdagangan berjangka, hashtag trading berjangka itu mudah, hashtag sukses trading berjangka, dan terakhir hashtag bulan berjangka komoditi. Begitu ya. Tolong ya teman-teman ya, kita ramaikan dunia futures ini. Terima kasih. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Terima kasih sudah mau masuk ke dalam video kami yang tentunya kami berikan dan juga kami sajikan ke teman-teman dalam hal bentuk ya update terkini tentang pasar ya. Oke. Minggu kemarin kita sempat mention tentang oil ya teman-teman ya. Minggu lalu kita sempat mention tentang oil dan pergerakan dari sisi oil itu terlihat masih konsolidasi ternyata teman-teman ya. Tidak langsung naik walaupun ketika hari Senin ya, kami call di hari Senin, berarti di hari ini ya, di tanggal 27 Februari kemarin kami call itu sempat naik ya. Di oil itu sampai ke level 80. Nah, ini lumayan nih bagi teman-teman yang ikut ya di hari Senin, itu ketika kami update market outlook, kami rekomendasi oil dan lumayan untuk mendapatkan sisi keuntungan dari US oil. Nah, teman-teman, ini sebelum kita masuk ke oil, kita akan update terlebih dahulu data-data ekonomi yang terjadi di minggu kemarin ya. Yaitu adalah tentang NFP yang pertama. Nah, NFP itu di hari Jumat kemarin terlihat terjadi penurunan teman-teman ya. Angka sebelumnya di range area 500.000 ya, ini turun kembali ke range area 300.000 di bulan Februari kemarin teman-teman. Nah, ini menjadi salah satu chance untuk US dollar terlihat kembali mendapatkan pelemahan ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman lihat ya, di minggu ini kita akan mendapatkan data juga, yaitu mengenai inflation rate di hari Selasa di jam 7:30 malam, ya, yang mana inflation rate ini secara monthly on monthly itu akan mengalami penurunan forecasting dari pasar, dan core inflation tahun ke tahunnya pun mengalami penurunan serta inflation rate-nya juga mengalami penurunan. Nah, balik lagi teman-teman, ini yang diinginkan oleh Federal Reserve atau Bank Sentral dari Amerika ya, yang mana inflasi terjadi penurunan, tentu dari sisi resesi yang terjadi di Amerika itu akan cenderung mengalami probability yang sedikit seperti itu ya. Dan juga teman-teman kita juga mendapatkan data bahwa
yang lagi hype saat ini, yaitu adalah salah satu bank di Amerika ya, itu sempat collapse ya, dan sebesar 2.000 triliun rupiah dana nasabah dari bank tersebut itu tidak diketahui sekarang keberadaannya, teman-teman. Dan nasabah-nasabah itu saat ini sedang berebut-rebutan untuk mencairkan dana deposito mereka, ya. Dan juga dari sisi Goldman Sachs ini memproyeksikan The Fed itu tetap akan menaikkan 25 basis point, ya, di bulan Mei, Juni dan juga Juli, ya. Dan range level untuk interest rate atau suku bunga di Amerika itu di level 5,25% hingga 5,5% di tahun ini, ya. Tentu ini menjadi salah satu sentimen ataupun perubahan sentimen bagi pasar, yang mana pasar sebelumnya memproyeksikan angka suku bunga itu akan naik sangat signifikan, namun setelah terjadinya collapse dari sisi satu bank terbesar ya di Amerika, menjadi salah satu hal yang harus difokuskan oleh The Fed untuk tetap menaikkan suku bunga ya. Karena kalau semakin dia agresif menaikkan suku bunga, tentu akan terjadi dampak seperti yang terjadi di hari ini ya. Ya, seperti itu teman-teman. Dan juga kita akan update dari sisi oil ya, yang mana oil itu kami melihat masih menarik ya, salah satu aset yang masih menarik untuk kita tuju. Dikarenakan kalau teman-teman lihat di sini ya, dari sisi laporan inventory yang ada di Amerika, ini oil kembali mendapatkan supply yang minus. Nah, ini berarti tiap minggu supply-nya ini semakin turun, teman-teman. Setelah minggu kemarin kita melihat adanya pertambahan supply, tapi tidak sesignifikan 2 minggu yang lalu. Dan minggu ini terlihat difference-nya itu minus 1,7, yang mana di minggu lalu itu inventory bagi oil di angka 851 turun ke 850. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita sebagai trader oil. Dan kita akan masuk ke teknikal ya teman-teman ya, setelah kita akan bahas dari fundamental tadi. Kita akan bahas terlebih dahulu dari sisi US dollar ya. Nah, dari sini US dollar terlihat menarik ya. Setelah kemarin mengalami penguatan ya di hari Kamis, di hari Selasa minggu kemarin, setelah speech dari salah satu member, lebih tepatnya ketua Bank Sentral Amerika, Bapak Jerome Powell. Nah, terlihat sudah ada candle doji di daily time frame ya di tanggal 8 Maret, dan saat ini terlihat sedang koreksi nih teman-teman ya. Jika teman-teman lihat ya, selama harga di sini bertahan di atas level 103.7 karena di situ menjadi key point bagi harga ya. Selama harga bergerak di atas 103.7, ini ada potensi untuk US dollar kembali retest ke level 105.6 dan juga level 107 teman-teman ya untuk US dollar. Namun baik lagi fundamentalnya teman-teman ya, itu sedang tidak terlalu mendukung untuk US dollar ya. Nah, teman-teman yang trade di XAU, nah ini XAU juga menarik ya. Di hari kemarin terlihat menguat hampir 1% lebih ya di hari Jumat. Dan saya lihat di time frame yang kecil yaitu di M15 di sini ya. Kalau misalnya kita tarik dari Fibo di sini, koreksi yang terjadi untuk untuk XAU itu cenderung koreksi yang sehat ya, karena masih bergerak di atas Fibo 0.382-nya. Jadi selama XAU itu bergerak di atas level 1870, masih ada potensi untuk revisit 1887 dan juga 1892, serta di revisit terakhir itu di 1901 teman-teman untuk XAU USD. Selama harga itu masih bergerak di atas 1870 ya, seperti itu. Dan juga untuk terakhir ya, aset terakhir yang akan kita tuju yaitu US Oil. Dari daily time frame masih sideways sebenarnya, namun terlihat dia mantul dan membentuk higher low-nya yang baru ya, di sini low, higher low, dan higher low kembali. Dan jika hari ini di close di atas level 76 ya, ini akan potensi untuk US Oil kembali revisit ke level 78. Target keduanya di level 80 kembali ya. Karena kami lihat selama harga bertahan di atas level 75, dia ada potensi untuk US Oil itu at least revisit ke level 85 dan juga level 90. Seperti itu. Oke. Itu mungkin market outlook kita untuk minggu ini, masih terhadap oil ya, dan juga US dollar fokus utama kita ya. Karena memang market saat ini sedang euforianya masih terhadap data perekonomian yang terjadi di negara Amerika. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian ataupun sudah menonton video market outlook kami. Ya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video yang kami upload setiap harinya tentunya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya.